Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak bukan saya minta berusaha. Menyembah yang
tidak kenal Dia. Tapi Tuhan kenal dia, kan? Betul kan? Tuhan kenal dia, karena Dia bersama dengan kita tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada pagi ini saya akan buat firman Tuhan bagi kita. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, siapakah sahabat yang paling baik dalam hidup kita? Siapa? Oke, minggu lalu kami mudah-mudahan menyatakan mereka sebelum mereka memburu cinta, apa mereka mencari pertama? Tuhan Yesus. Kata muda-mudi ini mereka mencari Yesus dulu. Sudah mereka mencari Yesus, sudah mereka mencintai Yesus, sudah mereka mengenal kasih Tuhan Yesus, barulah mereka mencari cinta mereka di dunia ini. Karena semuanya datangnya daripada Tuhan. Jadi saya yakin percaya muda-mudi kita ini mereka tidak akan tidak sesat lagi mencari di mana tujuan mereka. Mereka tahu sasaran mereka dalam hidup mereka. Karena pertama mereka mencari Yesus. Setiap orang yang mencari Yesus, mereka adalah sahabat siapa? Mereka adalah sahabat Tuhan. Dan seorang sahabat tidak akan meninggalkan mereka. Seorang sahabat tidak akan membiarkan mereka. Tapi seorang sahabat, dia adalah sahabat yang setia di dalam kehidupan mereka, itu Yesus Kristus kehidupan kita. Jadi pada hari ini saya akan membawa kita dalam Yohanes 11 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kita mencari siapakah sahabat yang baik dalam hidup kita. Dia katakan, suami saya sahabat yang baik. Betulkah suami kita sahabat yang baik? Ya, memang betul lah. Tapi ada kalanya menyakiti, ada kalanya menyenangkan. Tetapi itu adalah suatu perumlah manusia kan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyakiti kita. Tapi kita yang selalu menyakiti hati Tuhan dari kita hari ini. Betulkah? Nah, dengan cara apa? Perbuatan kita menyakiti hati Tuhan dan kehidupan kita. Jadi sudah siapkah? Pagi ini saya bawa Alkitab saya berbeda dari belakang. Tapi semua kita sudah dapat Alkitab ini kan? Dia itu perjanjian kitab bahasa Malaysia. Jadi saat ini saya akan membawa kita melihat dalam Yohanes 11 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Saya baca ayat pertama dan kedua sama-sama. Jangan heran kalau perbedaannya jauh, tapi artinya sama, tujuannya sama. Oke. Tadi kita kematian dan kebangkitan Lazarus. Ayat pertama, pada suatu ketika seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia tinggal di Betania bersama dua orang saudaranya perempuan bernama Maria dan Marta. 2-3. Ayat ketiga, kedua-dua berarti perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit. Keempat, Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, itu kita akan membawa kematian dan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan 5, Yesus mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. 6 sama-sama. Namun setelah daripadanya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Oke, terima kasih. Dalam firman Tuhan ini kita belajar, kita mengenal siapa sahabat yang paling baik di dalam kehidupan kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kesusahan kita, dia tahu kita berbuat dosa. Adalah Yesus. Dan dia juga mengenal apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Itulah sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selagi kita dalam dunia, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat, yang terutama adalah Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita manusia lain kan, apa yang terutama dalam hidup kita? Coba satu-satu pengalaman kamu. Apa? Oke, itu anak-anak kita. Tapi ada juga yang lain tuh kata mereka game. Itu yang terutama. Betul gitu? Oke. Itu adalah kenyataan mereka. Mereka sedar hari ini apa yang terutama dalam hidup mereka.
Tetapi hari ini kita akan dirubah. Yang kita utamakan adalah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena Dia yang mencipta kita, Dia yang telah memberikan nafas hidup dalam tubuh kita, sehingga kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menikmati berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita hari ini. Jadi jangan kita utamakan apa yang tidak kekal dalam hidup kita. Jangan kita utamakan apa yang tidak baik dalam hidup kita, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa Lazarus, dia adalah Marta, Maria dan Lazarus adalah sahabat Yesus pada waktu itu. Dan di saat mereka bersama dengan Yesus, mereka tidak pernah mengalami berbagai masalah. Mereka happy saja. Tapi di sebalik kegembiraan mereka diuji oleh siapa? Dalam cerita ini, Lazarus sakit kan? Lazarus sakit, sudah dia sakit, dia lagi meninggalkan. Dan perkara ini mencapai hati siapa? Marta dan Maria. Sedangkan selama ini mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan mereka. Tapi mereka hanya tidak merasa bahwa di sebalik kegembiraan mereka pasti ada cabaran yang bakal mereka hadapi di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Yesus adalah sahabat yang terbaik yang dapat kita miliki di dalam kehidupan kita hari ini. Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh keadaan zaman ini. Tapi Yesus adalah sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kita pada saat ini. Ingat, jangan katakan, oh suami saya sahabat yang terbaik dalam hidup saya. Tidak. Tuhanlah sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Mengapa saya katakan? Sebab kita ini adalah manusia. Saya dan suami saya juga manusia. Kita semua adalah manusia. Tetapi Tuhan adalah roh. Dia adalah Allah yang baik, mengenal hati budi kita. Dia tahu pikiran kita hari ini. Saya tidak tahu apa yang kamu pikir saat ini. Adalah kamu mendengar firman Tuhan ini, ataupun pikiran kamu di luar sana, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu setiap hati kita hari ini, dan Tuhan tahu setiap keperluan kita hari ini. Karena itu kata firman Tuhan, pilihlah Yesus sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kita pada hari ini. Ini pada pagi ini, tiga perkara yang sangat penting kita belajar pada hari ini. Yang pertama, Yesus adalah sahabat yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Yesus adalah sahabat yang penuh pengertian. Dia mengerti keadaan kita saat ini. Dan yang ketiga, Yesus adalah sahabat yang berkuasa di dalam kehidupan kita, baik di dunia, bahkan di dunia yang akan datang di surga. Jadi ketiga perkara ini adalah kunci utama bagaimana kita mengenal Yesus sebagai sahabat yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus sentiasa mencintai kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Dia mencintai kita? Dia rela berkorban mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara hari ini, sehingga kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukanlah kita hidup yang hamba dosa pada hari ini, karena Dia mencintai saya dan saudara hari ini. Oleh cintanya itu yang membuatkan kita hidup dengan aman damai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Dia katakan di sini buat Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ketiga dan yang kelima? Buat situ Yesus menyatakan bahwa Dia sentiasa bersama-sama dengan Dia. Apa yang terjadi? Maria atau wanita ini dia sujud kepada Tuhan. Dia menyakiti Yesus dengan minyak dan dengan menikah dengan rambutnya. Ini menandakan bahwa dia seorang yang rendah hati. Hari ini, kalau kita memiliki sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mohon agar Tuhan menyentuh setiap hati kita, setiap pribadi kita, supaya kita boleh mengubah yang tidak baik menjadi yang baik dalam kehidupan kita. Kita mau apa yang kita tabur, kita tuai dengan sebaik-baiknya. Ingat, kalau kita menabur yang baik, maka baiklah kita tuai. Kalau kita menabur yang tidak baik, apa yang kita dapat? Yang tidak baik kan, itu yang kita tuai. Baik itu kita disuka, baik itu yang disuka kita, tetapi itu tidak merupakan Tuhan. Semuanya adalah sia-sia di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi sekalipun demikian, Ia mengizinkan meletakkan
Walaupun kita lihat, saya kuat sudah, saya sehat sudah. Tapi ingat, sebagai kebaikan yang Tuhan nyatakan, Tuhan juga mengizinkan perkara-perkara yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, mengapa kalau Tuhan itu mengasihi saya, mengapa Dia memberikan perkara-perkara yang tidak baik kepada saya? Kamu ada jawabannya? Apa jawabannya bagi kamu? Apa yang Tuhan ini? Mengapa sudah Dia bagi yang terbaik? Mengapa pula yang tidak baik datang kepada saya? Mengapa? Karena Tuhan mengingatkan kita di dalam manusia, dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya malapetaka, masalah, cabaran terjadi dalam hidup kita, supaya kita tidak bersandar pada kekuatan cara manusia. Kita tidak bersandar pada hikmat manusia, tetapi kita meminta kepada Tuhan untuk hikmat, kekuatan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh melewati segala pencobaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Supaya kita, dia katakan bahwa Tuhan mengizinkan semua itu untuk mendewasakan rohani saya dan saudara kami. Kalau kita baik-baik saja, dewasakan rohani kita. Tidak kan? Karena kita menikmati yang baik saja, malah kita semua baik, tidak apa-apa lah. Semuanya baik-baik bisa dalam hati, tidak ada masalah. Tapi kalau Tuhan mendatangkan malapetaka, masalah dari kita baru sedar. Mau selama ini saya tidak mengandalkan Tuhan. Selama ini saya tidak baik, tidak melakukan yang baik untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Kita disadarkan. Ingat, kadang-kala kita ini terbuai oleh kebaikan di dunia ini. Kita terbuai dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini adalah sia-sia di dalam hidup ini. Tapi yang tidak sia-sia adalah kita memiliki sahabat yang baik, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita orang percaya. Ingat, setiap orang Kristen harus dirugikan. Kalau kita memiliki emas yang bukan saya memiliki emas yang emas yang kecil. Kalau kita memiliki emas yang tulen, dia harus dibakar dengan api. Dan sudah hangus dan baru kita mengambil dia, berarti dia adalah emas yang tulen. Dia tidak akan terbakar oleh api. Kalau dia adalah emas tulen. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen, kita juga akan dibakar oleh berbagai-bagai cabaran, oleh berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita melewati dengan iman percaya kepada Tuhan, kita bergantung pada kekuatan daripada Tuhan, semuanya baik-baik saja, kan? Semuanya baik-baik saja di dalam kehidupan kita, karena kita mengizinkan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus melewati semua cabaran dalam kehidupan kita untuk memulihkan iman kita, agar kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ingat, bukan hanya kita berdoa saja, bukan hanya kita diam mendengar firman Tuhan, tetapi kita mendengar, melakukannya dan percaya kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, jangan kita meninggalkan Tuhan, jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi kita, jangan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan di sini dalam ayat kedua, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit. Mereka tidak berdiam diri, kan? Maria dan Martha, tetapi mereka mengirim kabar untuk memberitahu Yesus apa masalah yang terjadi pada mereka. Begitu juga dengan kita hari ini. Jangan kita berdiam diri. Kalau kita bermasalah, terutama sekali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya, tolong saya, buka jalan bagi saya untuk mengatasi setiap cabaran masalah kehidupan saya. Ingat, Tuhan akan menjawab kita kalau kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati kita di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti mereka menyatakan, Tuhan, orang yang kasih itu dia sakit. Mereka menyatakan, hari ini kalau kamu sakit, kita hanya melihat tubuh kita sakit,
Tapi kadang-kadang kita sakit juga dalam pikiran kita, hati kita yang sangat sakit dalam kehidupan kita. Apatah lagi orang sekeliling kita coba mencabar kita, coba menyakiti hati kita. Tambah lagi sakit kan yang hidup kita. Tapi kata firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini masalah saya. Tolong saya, buka jalan bagi saya. Bagaimana saya mengatasi masalah yang kita. Pasti Tuhan mendengar setiap keluhan doa kita. Tuhan tidak pernah membiarkan saya dan saudara hari ini. Tetapi dia akan sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia membuka jalan, dia tidak pernah membiarkan kita meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Yesus itu sangat baik. Dia sangat mengasihi secara saudara hari ini. Ingat, larilah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita, kasih Tuhan tidak pernah habis-habis untuk memberi yang terbaik bagi saya dan saudara. Tapi kuncinya, jangan pernah meninggalkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena kasihnya sangat indah bagi saya dan saudara. Lalu dalam hal yang kedua, dia katakan di sini, Yesus adalah sahabat yang penuh pengertian. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-21 hingga yang ke-36, Yesus menyatakan bahwa ayat yang ke-21 dalam Yohanes 11 ayat ke-21, kita lihat sama-sama ayat ini. Dalam ayat yang ke-21. Kalau cepat lagi pergi klinik, tidak terbiar rasa sakit berdiri lama-lama kan. Itu yang pertama pikiran sebagai manusia. Begitu juga dengan wanita dengan Marta. Kalau Yesus ada di sini, dia katakan, tidaklah seperti ini, saudara saya, dalam hati dia. Ini kata Allah. Ini juga terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga merasa begini. Kita kadang-kadang penyesalan itu bukan di depan, tapi di belakang. Mengapa yang terjadi dalam hidup kita? Kadang-kadang kita juga mempunyai masalah. Kalau saya tidak buat hal ini, mungkin tidak jadi masalah dalam hidup saya. Ini kan seringkali berbicara kehidupan kita. Nah, sejak zaman dahulu lagi, ini terjadi kepada manusia. Sering mempersalahkan diri kita sendiri, sering mempersalahkan orang lain dalam kehidupan kita. Kalau perkara itu terjadi tanpa seizin kita dalam hidup kita. Tapi kata firman Tuhan ini, buat Yesus itu mengerti kepada waktu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan karena dia mengerti maksud hidup kita. Dia mengerti pikiran kita. Dia mengerti suara hati kita. Dan Tuhan mengerti apa yang kita mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan mengerti kesengsaraan kita yang paling berat sekali dalam kehidupan kita. Kalau Maria dan Marta, mereka sangat berat apabila mereka melihat Lazarus telah mati. Mereka sangat sedih dalam hati mereka. Tapi setelah mereka disedarkan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan mereka, mereka berbalik kepada Tuhan dan mereka menyatakan, Tuhan, saudara saya telah sakit saat ini. Dia katakan, mereka menyatakan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka tidak mendiamkan diri, tapi mereka bertindak, mereka menyerahkan apa yang ada dalam hati mereka. Apa masalah dalam hati mereka, mereka serahkan ke dalam hati Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir pada pagi ini, kita mempunyai masalah masing-masing. Kita mempunyai beban dalam hidup kita yang sukar untuk kita tanggung dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan memberi kita satu peringatan bahwa datanglah kepada Tuhan, serahkanlah semua beban kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengangkat semua beban dalam kehidupan kita sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu maha mengerti, dia mengerti apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga dia katakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dia sangat mengerti apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Apa dikatakan dalam ayat yang ke-33 hingga yang ke-36, bagaimanapun keadaan hidup kita, Tuhan pasti menolong kita. Ingat, Tuhan tidak melihat siapa kita hari ini, tapi dia melihat di dalam lubuk hati kita. Apa kita sungguh-sungguh minta pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kemampuan kita untuk menghadapi setiap cabaran kehidupan kita. Apa dikatakan dalam 1 Korintus 13
Korintus 13 menyatakan bahwa Dia tidak akan berikan kita pencobaan melebihi kekuatan kita, tetapi Dia akan berikan kekuatan. Dia berikan jalan keluar untuk mengatasi cabaran, cobaan kita, sehingga kita boleh menanggung semua beban dan hidup kita pada saat ini. Ingat bahwa itu sangat baik bagi kita berhari. Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia katakan Tuhan mau agar kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Setiap saat kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ingat, saya dan saudara tidak kuat sebenarnya. Kita tidak mampu menghadapi segala masalah kesulitan yang di dunia ini, tapi Tuhan berkata, kamu mampu, kamu siap untuk melakukan dalam kehidupan kita. Karena siapa? Karena Tuhan ada bersama saya dan saudara hari ini, dan Dia akan berikan kekuatan melewati setiap kehidupan kita bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga Dia katakan di sini bahwa Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Dalam hal yang ketiga, Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Ingat, di dalam dunia ini siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa? Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia yang maha kuasa. Dia yang akan mengatur kehidupan kita kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ingat, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, Dia akan berkuasa atas kehidupan kita. Tapi kita lain kan, kita manusia. Kita juga yang berkuasa atas hidup kita ini. Apa yang kita mau itu juga yang kita kerjakan. Apa yang kita pikirkan itu juga mau kita miliki dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan, Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kita ini. Tuhan berkuasa untuk beri kita kekuatan. Tuhan berkuasa untuk memberikan kita, untuk menyerahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tetapi kita lain, kita juga yang bertindak menurut kekuatan kita, menurut hikmat kita secara manusia di dalam kehidupan kita. Tapi ingat pada saat ini bahwa Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-37 dalam Yohanes tadi. Kita lihat dalam ayat ke-37 sampai ayat yang ke-44. Saya akan baca ayat ini dan kamu akan mendengarnya. Ayat ke-37. Kalau kita mungkin sebagai manusia, kalau sudah 4 hari dia dalam gua, mau kamu melihat dia, tentu kamu itu sudah bau. Mungkin itu membawa kuman, banyak alasan kita. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada Marta? Dia katakan bahwa supaya Marta ikut apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia, supaya Marta setia pada perintah Tuhan pada waktu itu. Yesus juga adalah sahabat yang berkuasa. Dia boleh menyembuhkan, dia bolehkan mata yang buta, dia bolehkan orang tidak berjalan boleh berjalan, dan dia juga boleh membangkitkan orang yang mati dari kematiannya. Ini mukjizat yang dinyatakan oleh Tuhan pada waktu itu. Hari ini juga kita tidak melihat hal-hal demikian, tetapi Tuhan akan menolong kita di saat kita susah, di saat kita memerlukan Tuhan. Tuhan akan menolong kita pada saat ini. Dia akan mengadakan mukjizat jika kita memenuhi segala syaratnya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukannya, tapi kuncinya harus menuruti segala perintah Tuhan, harus taat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terutama, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tapi kita sebagai manusia lain kan, sebelum masa datang kita lengah saja, kita berdiam saja. Tapi kalau ada sudah masalah, siang malam kita berdoa kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Betulkah? Betul? Masih ragu-ragu lagi, tapi ini adalah kebenarannya. Memang kita manusia, kalau belum ada masalah, kita tidak akan taat doakan. Tapi kalau sudah melihat masalah Tuhan berdoa, berdoa kita kepada Tuhan. Siang malam, tidur pun kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah melewatinya dengan baik, berdiam diri, tenang diri kita, kan? Tetapi bukan sedemikian. Kalau kita melihat Yohanes Sabis,
Mereka adalah jemaat yang Efesus, suam pupuk, tidak panas, tidak sejuk. Ini artinya begitu juga lah kita hari ini. Kadang-kadang sebelum ada masalah datang, kita tenang dulu. Tapi kalau sudah ada masalah, baru kita akan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, bagaimana saya mengatasi masalah ini? Saya tidak mampu sudah melakukan hal ini. Baru kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Begitu juga dengan Marta. Tuhan bilangnya, sudah 4 hari dia dimakamkan. Tentu tubuhnya sudah berbau. Tapi kata Tuhan, dia mengisi kulitan batu itu. Dia katakan, karena mereka sudah bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak melihat kebaikan Tuhan Yesus. Mereka tidak melihat mukjizat yang terjadi beberapa waktu yang mereka dengar. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Begitu juga pada hari ini. Seringkali juga kita sedemikian. Kadang-kadang kita juga tidak percaya kan? Kita tidak percaya, tapi kita lebih percaya kepada dunia daripada Tuhan dan kita hari. Tapi kata firman Tuhan, dia menyatakan bahwa taatilah perintah Tuhan itu. Seperti mana Marta dia ditegur oleh Tuhan, tapi dia juga melakukannya apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia melihat teguran Tuhan Yesus dengan sebaiknya dalam kehidupan kita. Begitu juga hari ini, kalau Tuhan sudah menegur kita, terima itu dengan senang hati dalam kehidupan kita. Tidak sebaik teguran yang tidak baik, yang menegur kita, yang menyakitkan hati kita untuk kebaikan saya dan saudara hari ini, supaya kita boleh mendewasakan iman kita, supaya hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh menikmati keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang dikatakan di sini bahwa kita harus tetap percaya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ada yang terjadi pada Lazarus, dia sudah keluarkan dari gua itu dengan kapan dengan berbalut dalam tubuhnya, tapi dia boleh berjalan dan melihat itu. Kata firman Tuhan, bela semua ini dia Tuhan sendiri meminta kepada Bapa di surga supaya dia menyatakan mukjizatnya kepada orang-orang ini, kepada orang-orang yang ada sekeliling mereka, supaya mereka percaya bahwa Tuhan adalah Juru Selamat yang boleh membangkitkan orang-orang yang percaya pada waktu itu. Jadi hari ini jangan kita sia-siakan hidup kita, jangan kita sia-siakan masa muda kita, perkara-perkara yang tidak menyenangkan Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Tapi izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan memakai saya dan saudara hari ini untuk jadi saluran berkat dari Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-40 itu dinyatakan, dalam ayat yang ke-40 itu dinyatakan bahwa semua yang terjadi adalah untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu kata firman Tuhan, kita harus tetap bersyukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi setiap pagi, setiap saat kita menikmati kemuliaan Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Yesuslah sahabat yang terbaik untuk saya dan saudara hari ini, bukan orang-orang sekeliling kita, tapi utamakan Tuhan Yesus, baru orang-orang di sekeliling kita, karena mereka juga akan diberkati kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Ingat, Yesus adalah sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan sejak bangun pagi, apa yang kita buat? Kalau kau bangun pagi, apa yang kita buat? Apa? Atau punya WhatsApp pagi-pagi, yang terutama adalah handphone kita kan. Kita buka handphone seru, terus kita lihat ada pula yang masalah besar bukan pun sama. Itu yang utama kan. Tetapi hari ini kita ubah, tidak menjadi sahabat yang terbaik dalam hidup kita. Kita ubah cara kita. Kamu boleh buka handphone kamu dan tengok teks Alkitab. Saya seringkali ada katakan, bacalah firman Tuhan, 1 ayat pun cukuplah. Bagi saya katakan dengan teman-teman saya, 1 ayat pun cukuplah untuk menjadi pedoman kita sepanjang hari, supaya kita tidak akan digoyahkan oleh segala zaman ini, supaya kita tidak meninggalkan sahabat yang kita cintai, itu Yesus dalam kehidupan kita. Dialah sahabat yang mengasihi kita, dialah sahabat yang mengerti segala keperluan kita, dan dialah sahabat kita yang berkuasa, boleh mengubah hidup kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi hari ini, apa yang harus kita cari pada hati kita mencari Yesus? Bagaimana kita mencari Yesus? Ada 3 hal. Siapa ingat? Yang pertama, supaya kita cari Yesus adalah sahabat yang mengasihi saya.
yang pertama. Kedua, Yesus adalah sahabat yang baik. Dia mengerti apa yang saya perlukan kehidupan saya. Dan yang ketiga, Yesus adalah sahabat yang berkuasa. Dia berkuasa atas hidup saya, baik di dunia maupun di surga nanti. Itu adalah sahabat yang terbaik. Ingat hari ini, 3 perkara adalah kunci utama bagi kita bagaimana kita mengenal sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita hari ini. Karena itu, firman Tuhan mengatakan pada pagi ini, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan jalanlah hidup kita bersama-sama dengan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena dia mengerti apa yang kita perlu dalam kehidupan kita, dan dia melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, pada saat ini. Karena itu, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini. Karena dia tidak pernah membiarkan saya, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara hari ini. Dan dia akan bersama-sama dengan kita untuk menjalani kehidupan kita, supaya kita memiliki sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita, adalah Yesus di dalam kehidupan kita pada hari ini. Ini firman Tuhan yang sampai di sini bersama-sama berdoa. Kita berserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita pagi Tuhan, supaya mereka dengar tidak akan sia
Haleluya.